Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudun Nur Ramadan dengan NIM 91202565. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem kelistrikan AC mobil berdasarkan diagram yang ada di layar. Di video ini kita akan membahas bagaimana alur listrik bekerja mulai dari kontak dinyalakan, kemudian blower hidup, hingga kompresi AC yang akhirnya bekerja dan menghasilkan udara dingin di dalam kabin. Pertama-tama, kita lihat dulu sumber listriknya ini dari mana sih? Arus listrik berasal dari bagian yang diberi nama ACC, yaitu posisi kunci kontak kendaraan. Artinya, sistem AC hanya dapat bekerja ketika kontak mobil berada pada posisi on atau ACC. Saat kontak masih off, arus listrik belum mengalir sehingga seluruh sistem AC tidak aktif. Setelah kontak aktif, arus listrik akan menuju ke kontak switch atau saklar blower AC. Saklar ini berfungsi untuk menyalakan blower kabin, sekaligus menjadi pemicu awal sistem AC. Jadi, ketika pengemudi memutar tombol blower nih, motor blower akan mulai bekerja. Motor blower yang ada di bagian kanan atas diagram berfungsi untuk meniup udara melewati evaporator. Kemudian, udara dingin tersebut dialirkan ke dalam kabin kendaraan. Selanjutnya, setelah blower aktif, arus listrik akan melewati beberapa komponen pengaman, yaitu ada 3. Yang pertama, LPS atau Low Pressure Switch. Yang kedua, HPS atau High Pressure Switch. Yang ketiga dan terakhir adalah TS atau Thermostat Switch. Nah, ketiga komponen ini sangat penting karena bertugas melindungi sistem AC dari kondisi yang tidak normal. Mari kita bahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama adalah LPS atau Low Pressure Switch. Komponen ini berfungsi mendeteksi tekanan freon yang terlalu rendah. Misal ketika freon bocor atau jumlah freon yang berkurang, nah tekanan sistem akan turun. Dalam kondisi tersebut, LPS akan memutuskan aliran listrik agar kompresor tidak bekerja tanpa pelumasan yang cukup. Tujuannya untuk mencegah kerusakan kompresor. Dan yang kedua ada HPS atau High Pressure Switch. Komponen ini bekerja saat tekanan freon terlalu tinggi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika kondensor terlalu panas atau kipas pendingin tidak bekerja dengan baik. Jika tekanan terlalu tinggi, HPS akan memutus arus listrik sehingga kompresor berhenti bekerja demi keamanan sistem. Yang ketiga adalah TS atau Thermostat Switch. Nah, termostat bertugas mengontrol suhu evaporator. Ketika evaporator terlalu dingin dan mulai membeku, termostat akan memutus arus, sementara agar kompresor berhenti terlebih dahulu. Setelah suhu kembali normal, termostat akan menyambung arus kembali, dan kompresor bekerja kembali. Karena itulah, AC mobil sering mendengar suara kompresor hidup dan mati secara berkala. Jika semua kondisi aman, maka arus listrik akan melanjutkan perjalanan menuju relay. Pada rangkaian ini terdapat 2 relay utama. Nah, relay pertama digunakan untuk mengaktifkan motor fan, sedangkan relay kedua digunakan untuk mengaktifkan magnetic clutch pada kompresor AC. Sekarang kita bahas relay terlebih dahulu. Relay merupakan saklar elektromagnetik. Fungsinya untuk menghubungkan arus besar menggunakan arus kecil sebagai pemicunya. Dengan adanya relay, saklar di dashboard tidak perlu menanggung arus besar secara langsung. Pada relay terdapat terminal standar, jadi ada 3. Yang pertama ada 30 sebagai input arus, 87 sebagai output, 85 dan 86 sebagai kumparan relay. Ketika kumparan relay aktif, terminal 30 dan 87 akan terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir ke komponen berikut. Relay pertama akan menyalakan motor fan atau kipas pendingin kondensor. Fan ini berfungsi membuang panas dari kondensor agar tekanan freon tetap stabil. Jika fan tidak bekerja, tekanan freon bisa meningkat dan menyebabkan sistem AC overheat. Oke, selanjutnya relay kedua akan mengaktifkan magnetic clutch. Magnetic clutch merupakan kopling magnet pada kompresor AC mobil. Saat clutch mendapatkan arus listrik, magnet akan menarik pulai sehingga
kompresor ikut berputar bersama mesin kendaraan. Sebaliknya, jika arus listrik diputus, relay akan terlepas dari kompresor dan berhenti bekerja. Karena itu, AC dinyalakan biasanya terdengar suara seperti ceklek. Nah, yaitu suara magnetic clutch yang sedang terhubung. Setelah magnetic clutch aktif, kompresor mulai memompa refrigeran atau freon ke seluruh sistem AC. Freonnya akan bersirkulasi melewati kondensor, kemudian receiver dryer, menuju expansion valve, lalu ke evaporator. Di evaporator inilah freon menyerap panas dari udara kabin sehingga udara yang keluar dari blower menjadi dingin. Jadi secara keseluruhan urutan kerjanya sistem ini adalah kontak on, blower dinyalakan, arus melewati sistem pengaman, relay aktif, fan dan magnetic clutch bekerja, kompresor mulai memompa freon, dan akhirnya udara dingin dihasilkan di dalam kabin kendaraan. Nah, kesimpulannya adalah rangkaian kelistrikan AC mobil tidak hanya berfungsi menyalakan AC, tetapi juga memiliki pengaman yang cukup lengkap agar seluruh komponen dapat bekerja dengan aman dan efisien. Mulai dari pressure switch, thermostat, relay, hingga magnetic clutch. Semua saling terhubung untuk memastikan sistem AC bekerja secara optimal. Sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga pembahasan tentang rangkaian sistem kelistrikan AC mobil ini dapat membantu teman-teman memahami cara kerja AC kendaraan secara lebih jelas dan struktur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.